Ditutup. Ternyata pikirnya dia sudah di dalam, sudah mati. Pikirnya pingsan dia, apalagi perutnya gendut. Adalah kentung dan apa itu? Kalau dia tidur di laut itu perut jauh lebih besar dari laut. Begini. Maka posisi seperti ini dasi, ya, karena posisi tempat dasi itu enak gitu. Nah, dimasukkan ke situ, pikirnya masih sudah dalam. Ternyata dia lewat bawah itu dan akhirnya lewat tanah, naik lagi, gitu ya. Dia masuk ke dalam pohon itu, tapi itu kan bohongan itu. Terus ya, anak-anak pada ketakutan dengan hal seperti itu. Nah, kalau Allah datang yang seperti itu, mau salibkan siapa? Betul. Salibkan siapa? Siapa di sini mau disalibkan? Mati ganti Amrosi. Untuk PK-nya belum turun, begitu ya? Siapa? Ada bilang mau? Nggak mau, jana Tuhan. Di Filipina kan, Filipina ada cerita itu ya. Ketika ada orang yang bersedia merelakan dirinya untuk disalibkan. Saya pikir kalau dia kurus maka kayu salib tidak apa. Tapi kalau dia gemuk sekali bagaimana, tergantung minyak-minyak itu terus ya. Seperti saya lain dengan mampu nggak mereka angkat pakai bulldozer, angkat itu salib dan lain sebagainya. Nah, ada tradisi seperti itu. Tapi kalau Yesus itu roh, maka kita tidak mungkin bisa mengalami apa? Penebusan. Tapi dia masuk mengambil tubuh manusia, masuk dalam sejarah manusia. Maka ketika mati di atas kayu salib, mati bagi saudara dan saya, dosa kita ditimpakan di atas bahunya dan kebenarannya dipakaikan kepada kita. Ketika Allah Bapa melihat dia, melihat dosa yang ada di atas bahunya sangat menjijikan karena itu dosa saudara dan saya. Setiap saudara berdosa berapa kali? Tak hitung bukan? Karena Tuhan saja bilang berzina adalah ketika engkau melihat orang lain, engkau menginginnya, maksudnya perempuan lain gitu ya, atau laki-laki lain, engkau mengingininya, maka engkau apa? Hanya begitu saja sampai tahan otak ini. Tiba-tiba dilihat, aduh Tuhan ampun. Mengerikan. Kalau saya habis. Ma, ada tugas di rumah, kembali dulu. Coba, Bapak mau bisa lihat Papa di sini. Bagaimana siapa juga? Nanti saya pesan itu. Ya biarlah istri saya pesan ini. Siapa yang tahan? Udah, baru berdiri. Kenapa dia nggak ketemu dari itu? Gantengnya. Luar biasa. Ma, kamu mau pulang ke Indonesia? Tolonglah. Karena kita kan sudah tunggu di sana, Ma. Kan nggak tahu berapa tahun kita tinggalin dia. Satu juga tidak mengerti pulang terus. Lirik saja, ingini saja di dalam hati. Siapa yang tahan? Makanya kalau menghitung dosa, satu hari nggak tahu berapa kompi yang kau buat. Saudara dan saya buat bukan? Nggak usah bikin, ingini saja. Makanya dikatakan apa? 1 Korintus 4 dikatakan apa? Bukan hanya perbuatan yang kita bukakan, Tuhan bukakan yang kita pertanggungjawabkan, tapi yang direncanakan di dalam hati itu kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Saya minta maaf, apakah mempengaruhi? Sudah kalau saya dipakai kebaikan, karena saya merasa ingin bebas begitu. Ini masukkan buat dokumentasi. Nah, dalam kondisi seperti siapa yang tahan? Nggak usah bicara seminggu, 2 hari, 1 hari. Dan belum lagi lihat, aduh orang itu kayaknya melulu. Gajinya berapa sih? TJ melulu juga. Sih, penampilannya ya. Dia begitu karena memang dia cocok dengan barang Hakueng. Dia nggak tahu saya mama
Uniqlo. Alfamart. Apa di samping kawan? Murah. Oh. Markawa. Markawa itu kayak tren. Ada lagi rantai. Ada lagi yang cepat-cepat. Jadi kalau pakai yang Markawa itu, karena melambai-lambai, banyak melambai-lambai. Jadi pakai itu kita tidak bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan. Salam hantam repot, begitu ya. Nah, hanya hal-hal kecil. Belum lagi makan, pulang kerja udah capek sekali. Nah, makan apa mama? Lihatlah di sana. Senang sekali. Ada ikan, ada telur, ada teri, ada terong. Apa lagi selanjutnya? Tempe, tahu, semua tete. Tete bengek jadinya. Nah, puji Tuhan ya. Setan ya. Kedengarannya enak ya. Dalam hati. Tiap hari tete melulu, tiap hari tete melulu. Tulang-tulang dibanting. Jangan seperti itu. Kecil, betul. Nggak usah yang besar, yang kecil-kecil saja. Berapa? Satu hari saja, satu karung gomi itu gak cukup. Plastik gomi. Bukan hanya diambil dari Nisio. Anjong, Heki dan semuanya digabung. Gak cukup satu orang berdosa. Tercecer di mana-mana lagi. Perlu digepel lagi begitu kan? Dosa kita banyak. Tapi hanya ditanggung di atas Yesus. Kalau Yesus itu roh, mana mungkin dia bisa tampung semua dosa kita di atas bahunya. Salib. Kita tidak akan kelihatan kan? Nah ketika dosa itu ada di bahunya, kemudian kebenaran yang diturunkan kepada kita, maka disitulah kita boleh mengalami namanya penebusan. Maka ketika kita mengalami namanya penebusan, maka Yesus, dia katakan apa? Ayat yang ke-11, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itu selalu sebabnya ia tidak menyebut mereka saudara. Ayat 12. Katanya, aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Saudara, bukan jadi sesuatu yang ini. Dia Allah, tapi dia panggil saudara adalah saudara. Betul? Dia Allah, tapi dia mati bagi saudara. Menebus, dan setelah menebus saudara, dia panggil, halo saudara. Dia tidak panggil lagi saudara adalah budaknya. Bahkan dalam bagian yang lain Tuhan katakan kepada murid-murid, aku tidak lagi memanggil engkau hamba, tapi aku memanggil engkau sahabat. Sahabat itu sama dengan saudara, betul? Saudara. Sahabat itu adalah orang yang punya hubungan dekat. Raja pasti punya namanya sahabat. Sahabat raja. Sehingga ketika raja itu sebelum menyampaikan sesuatu maklumat kepada masyarakat, dia bangun tidurnya, dia sudah panggil sahabatnya dan dia mulai berdiskusi tentang rencana itu sendiri. Dan setelah rencana itu sudah dan dilihat ada satu keuntungan-keuntungan di sana, maka baru itu disampaikan. Ada diskusi. Tuhan panggil kita bukan lagi budak, tapi Tuhan panggil kita sahabat, saudara. Saudara, hubungannya begitu dekat. Tapi sayangnya banyak orang karena sibuk kerja, dia tidak akan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan bergereja tapi dia merasa ada kekosongan yang ada. Kenapa? Karena dia tidak menjaga relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga dia tidak merasakan hubungan yang dekat. Sebagaimana khotbah daripada anak yang hilang, bukan? Anak yang hilang, yang satu dekat anak yang sulung ya.